Shalom saudaraku. Puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi walaupun secara online. Kiranya hadirat Tuhan memenuhi kita di tempat kita masing-masing. Kita mau memberi yang terbaik pada hari ini. Kita mengangkat hati kita dengan tulus kepada Bapa. Bapa, kami merindukan Engkau Bapa. Kami merindukan Engkau. Suatu kali kami akan berjumpa dengan Engkau. Tuhan, biarlah kami senantiasa bersiap-siap. Menyiapkan hati kami ya Tuhan. Berkemas-kemas di dalam hidup kami Tuhan. Mari saudara, siapkan hati kita. Bilakah ku pandang wajahmu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Katakan, bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi.
sukacita. Yes, Lord. Aliran air kehidupan mengalir dari tahtamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana? Bilakah ku diam di sana? Bilakah ku diam di sana? Bapa, kehausan jiwa ini, Engkaulah Bapa. Kehausan jiwa ini, hanya Engkau yang dapat puaskan dahaga jiwa kami. Bilakah kami bersama? Bilakah kami Engkau katakan dan nyatakan berkenan di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Engkaulah yang menyelidiki hati kami, jauh ke dalam lubuk hati. Kau lihat hati kami, tiada yang tersembunyi, tiada yang tersembunyi, tiada yang tersembunyi. Bapa, Engkau Maha Hadir, melingkupi setiap tempat, setiap tempat jagat raya ini ya Bapa. Kami sembah Engkau, kami bersama di sini menyembah-Mu, bersama anak-anak-Mu, hamba-hamba, bersama malaikat di surga. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh, ini hati kami Bapa, ini hati kami Bapa. Kami sembah, kami sembah di dalam hidup kami, di dalam perkataan, perbuatan, di dalam hidup kami. Kami rindu sembah Engkau. Haleluya. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Katakan saudara, Hosana, Hosana,
menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan. Kau berikan kami kesempatan lagi Tuhan. Untuk memuji Engkau Tuhan. Mencari wajah-Mu selama Engkau berkenan. Tuhan, biarlah kesempatan ini kami sungguh-sungguh pergunakan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Meskipun kadangkala banyak yang kami hadapi, tetapi Engkau tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkaulah yang berkarya terus melanjutkan karya-Mu dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Kadangkala jalan kita berkabut, tetapi ketika itu datang, kita percaya Tuhan Yesus tetap ada di dalam kabut itu. Amin. Kita angkat pujian kita ini. Ketika jalanku berkabut, kita tetap percaya kepada Tuhan. Ketika jalanku berkabut, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu terdengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Katakan, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu terdengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Katakan, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok. Ku tanya Tuhan, seolah membisu. Lalu terdengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tanganku. Penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan,
Tuhan Yesus memanggil kita, saudara, untuk memikul salib dan mengikut Dia. Maukah saudara? Mari, bagi yang mau, katakan. Dengar Yesus memanggil, dengar Yesus memanggil, dengar Yesus memanggil, angkat salib, ikutlah aku. Dengar Yesus memanggil, dengar Yesus memanggil, dengar Yesus memanggil, angkat salib, ikutlah aku. Meski jalanku berkabut, meski jalanku berkabut, meski jalanku berkabut, aku ikut Tuhanku. Musik. Dengarlah apa yang Yesus katakan. Mari mendengar suaranya untuk kita terus mengikuti kemana Tuhan memimpin kita. Katakan, ku dengar Yesus. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, angkat salib, ikutlah aku. Meski jalanku berkabut, meski jalanku berkabut, meski jalanku berkabut, aku ikut Tuhanku. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Mari musik. Kami rindu ke sana Bapa, bersama para kudus-Mu. Kami di sini mempersiapkan diri, menyongsong kekekalan ya Tuhan. Di Yerusalem kota mulia, hati kami ada di sana. Terima kasih Bapa. Katakan, oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Amin Tuhan. Bawa saya masuk sana. Haleluya. Terima kasih Bapa. Untuk itulah kami sangat bersyukur karena Engkau menyerahkan diri-Mu ya Bapa.
demi nasib kekal kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari katakan, Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia Kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaanmu. Terima kasih Tuhan, Kau melakukan ini bagi kami. Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia Kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Tiada kasih sepertimu demi membela hidup kekalku. Darahmu membayarku agar jadi milikmu, membebaskan aku. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya
dan tempat, serahkan kepada hamba Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita kembali boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita, penghiburan, nasihat dan teguran bagi kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerjaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan syukur kami kepada Tuhan, karena begitu baik Engkau dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami, Engkau menjaga dan melindungi kami dengan sempurna Bapa. Tuhan Yesus terima kasih buat pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, biarlah itu berbau harum di hadapan Tuhan dan Engkau menerima itu sebagai persembahan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Kami bersyukur juga buat pagi hari ini kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu ini Tuhan Yesus adalah alat-Mu. Biar Engkau urapi, Engkau kuduskan hamba-Mu ini. Biar hamba-Mu layak untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biar kebenaran memberkati semua umat-Mu. Bukalah hati kami semua Bapa, ajar kami untuk membuka hati dan pikiran kami. Untuk kami menerima firman-Mu. Karena firman-Mu saja yang sanggup untuk menolong kami. Tuhan Yesus terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Dan Bapa kami berdoa untuk segala kuasa-kuasa gelapan yang coba mengganggu pikiran, hati, konsentrasi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biar Roh Kudus menolong kami mengambil alih pemberitaan ini. Biar semua hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami, firman yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Selama 3,5 tahun dia berada melayani di muka bumi ini. Genap usia 30 tahun dia mulai melayani Tuhan, dia mulai melayani Bapanya. Dan dia memberi hidup, Tuhan Yesus memberi hidup sepenuhnya untuk melayani dia. Dan banyak hal yang diajarkan kepada murid-muridnya untuk hidup benar, untuk hidup taat, untuk hidup di dalam kasih, untuk hidup di dalam pengampunan. Dan kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus, kebenaran-kebenaran itu pula yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Kepada kita semua anak-anak Tuhan pada saat ini. Dan kita bisa temui di dalam kebenaran, di dalam Injil, kita bisa baca di situ bagaimana begitu banyak kebenaran-kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid dan Tuhan ajarkan juga kepada kita. Kita bisa temui di dalam kitab Injil dan kita bisa baca di situ banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah murid-muridnya begitu menjadi berkat yang sangat luar biasa bagi murid-muridnya. Mari saya mau mengajak kita untuk kita belajar suatu kebenaran, sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius, Injil Matius, di mana di situ Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menjadi orang yang kuat, yang sungguh-sungguh di dalam doa, yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Matius pasal yang ke-18, kita buka Alkitab kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 18, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Ayat yang ke-20.
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita melihat kebenaran-kebenaran yang sudah saya bacakan bagi kita. Dan saya mau kita fokuskan kepada ayatnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-20 yang dikatakan tadi, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak dari kita, atau saya katakan banyak orang Kristen yang masih beranggapan bahwa kehadiran Tuhan itu hanya di gereja. Atau kehadiran Tuhan itu hanya dibatasi di dalam gedung di mana umatnya berkumpul untuk memuji dan memuliakan Dia. Lalu mereka beranggapan Tuhan hadir di situ. Atau juga Tuhan hadir ketika ada ibadah-ibadah seperti komunitas, komsel, atau pendalaman Alkitab, atau persekutuan dalam bentuk apapun. Banyak orang yang beranggapan bahwa dan berpikir bahwa Tuhan hadir di saat-saat seperti itu. Ini suatu hal yang sangat keliru. Tuhan katakan di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku hadir. Kehadiran Tuhan bukan saja pada saat kita berdoa, bukan pada saat kita berkumpul dan menyembah Tuhan, tapi kehadiran Tuhan itu sangat luas. Oleh karena orang Kristen, boleh saya katakan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang hanya membatasi kehadiran Tuhan di dalam gedung gereja, mereka beranggapan bahwa kalau mereka berada di tempat lain, kehadiran Tuhan tidak begitu nyata bagi mereka. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita lihat tak kala mereka berada bersama-sama di dalam di suatu tempat, misalnya mereka berada di restoran atau di kafe atau di mana saja mereka berada, dan mereka bercakap-cakap di situ. Terkadang mereka terlepas kontrol sehingga percakapan-percakapan mereka itu tidak menghadirkan Tuhan di dalamnya. Sehingga percakapan-percakapan mereka itu tidak ada Tuhan hadir di dalam kebersamaan mereka, di dalam percakapan mereka, di dalam obrolan mereka. Tuhan katakan di mana 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Banyak orang ketika terlepas dari komunitas gereja, mereka berada di suatu tempat, mereka lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang lain. Yang saya maksudkan di sini, di mana Tuhan Yesus tidak hadir di dalam kuat kuasa Roh Kudusnya dalam perbincangan-perbincangan mereka, yaitu perbincangan-perbincangan yang tidak memuliakan Tuhan. Misalnya berbicara tentang kekurangan orang lain, berbicara tentang kejatuhan orang lain, berbicara tentang kelemahan orang lain. Tuhan tidak hadir di dalam omongan-omongan seperti itu, di dalam perbincangan seperti itu. Ini satu peringatan bagi kita Bapak Ibu Saudara kekasih. Kalau kita bersama-sama lagi berkumpul, kita sedang berbicara, kita harus bisa menghadirkan Tuhan. Untuk itu saya mau mengatakan kepada saudara bahwa apa yang saya sampaikan ini, saya memberikan judul bagi khotbah saya, menghadirkan Tuhan di setiap waktu. Menghadirkan Tuhan di setiap waktu. Jangan hanya kita merasakan Tuhan ada di dalam gedung gereja waktu kita berkumpul, berdoa dan menyembah Tuhan, dan kita merasakan Tuhan hadir di situ. Sementara kalau kita berada di tempat lain, kita tidak merasa bahwa Tuhan ada di situ dan Tuhan hadir di situ.
Sehingga pembicaraan kita jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Banyak dari kita tidak menyadari hal ini. Kalau kita berbicara tentang keluarga, tentang pekerjaan, ya kita duduk bersama-sama sambil ngopi, sambil makanan kecil, snack dan atau makanan yang lain. Kita sambil ngobrol, kita bicara tentang keluarga, tentang pekerjaan, itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita sudah berbicara tentang orang lain, berbicara tentang kelemahan orang lain, yang saya simpulkan dengan satu kata yaitu gosip tentang orang lain, itu tidak menghadirkan Tuhan di situ. Tuhan tidak ada di situ. Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Tuhan tidak ada di tengah-tengah orang-orang yang berbicara tentang orang lain, yang tidak menghargai orang lain, yang menjelek-jelekan orang lain. Tuhan tidak hadir dalam omongan atau obrolan seperti itu, Bapak Ibu Saudara kekasih. Jadi yang saya mau katakan di sini bagi kita semua, yang seperti Tuhan Yesus katakan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Yaitu apabila kita bercerita, berbagi, sharing tentang kebenaran Tuhan. Berbicara satu dengan yang lain tentang kasih Tuhan. Tentang kebesaran Tuhan. Tentang hadirat Tuhan, tentang kuasa Tuhan. Tentang kedahsyatan Tuhan. Saya percaya di situ Tuhan hadir. Di situ Tuhan hadir. Tapi kalau kita berbicara tentang hal-hal yang lain, apalagi kepada hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, ya, hanya untuk membanggakan diri, bukan Tuhan yang hadir, tapi roh jahat yang hadir di tengah-tengah kita. Dia akan semakin memanas-manasin kita untuk kita saling menjatuhkan satu yang lain, menceritakan kekurangan orang lain, apalagi orang lain yang dimaksud di sini adalah orang yang memang dia tidak sukai, dia benci, ya. Dia menceritakan kekurangan orang itu kepada teman-temannya yang ada di dekatnya ketika dia duduk bersama-sama untuk berbicara, untuk bercakap-cakap. Tuhan tidak hadir, tapi yang hadir di situ adalah kuasa kegelapan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat setiap obrolan-obrolan kita yang tidak memuliakan Tuhan itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Apa yang kita bicarakan itu kita akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa baca di rumah di dalam Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Dan kita harus berhati-hati. Kita harus berbicara, kalau kita duduk bersama-sama, kita harus belajar untuk menceritakan atau berbincang-bincang tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia dari Tuhan. Kita jangan memberikan tempat, kita jangan memberikan landasan kepada iblis untuk iblis mengacaukan kita. Dalam pembicaraan-pembicaraan kita yang tidak memuliakan Tuhan, itu akan membuat iblis semakin senang dan dia akan semakin merusak apa yang ada dalam diri kita. Sehingga kita bisa terpisah dari Tuhan dan kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Jadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus katakan, aku akan hadir di tengah-tengah orang yang benar-benar menceritakan, memperbincangkan tentang namaku. Tuhan akan hadir. Jadi sekali lagi, jangan kita beranggapan bahwa Tuhan itu hanya ada di dalam kegiatan-kegiatan rohani kita seperti di gereja dimanapun. Ya. Sementara kalau kita di luar, yang saya maksudkan saya lebih menitik beratkan di sini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya kalau orang-orang di luar Tuhan bercerita, gosip satu dengan yang lain karena mereka belum kenal kebenaran. Tetapi anak-anak Tuhan banyak yang tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Sehingga mereka dalam kesempatan mereka duduk bersama-sama berbicara, tidak berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, tapi berbicara untuk meninggikan diri mereka. Ini sesuatu yang
kita harus menyadari itu dan kita harus tinggalkan itu. Kalau selama ini kita masih seperti itu, ya, kita harus tinggalkan itu. Sebab kalau demikian kita tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana Allah hadir, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan jelasnya di dalam ayat 19, doa-doa yang kita naikkan pun tidak didengar oleh Tuhan. Karena kehidupan kita, hati dan pikiran kita ini tidak beres, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita apabila kita berbicara tentang hal-hal yang hanya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Di dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan bahwa janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Orang kalau sudah duduk dan tidak menyadari akan kehadiran Tuhan, perbincangan dia sudah menuju dan mengarah kepada menghakimi orang lain, merusak nama baik orang lain. Dia tidak menyadari bahwa hal itu Tuhan sudah peringatkan di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 3 bahwa kalau orang yang menghakimi orang lain, dia juga akan dihakimi. Jadi kita harus berwaspada, kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Tuhan Yesus akan hadir di tengah-tengah kita di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Sekali lagi apabila kita mempercakapkan hal-hal yang memuliakan nama-Nya. Dan kita harus membatasi diri kita dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak memuliakan Tuhan. Dan mengizinkan percakapan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kebersamaan kita. Jadi baik kita di dalam keluarga kita, baik kita di tempat pekerjaan kita atau dimanapun. Kita berada di situ, kita harus belajar untuk mempercakapkan tentang kemuliaan Tuhan. Apalagi kita sebagai anak Tuhan. Kita harus ingat tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan adalah menceritakan tentang kasih Tuhan. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, duduk bersama-sama, berbicara, harus kita belajar untuk berbicara tentang kebenaran Tuhan. Kita harus tetap sharing tentang kebenaran Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Kita jangan berbicara hal-hal yang bisa membuat Tuhan terluka. Kita jangan berbicara pada hal-hal yang bisa membuat hati Tuhan kecewa. Tapi kita harus berbicara pada hal-hal yang bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi ini kebenaran ini saya bersyukur, saya merasa bahwa ini sangat-sangat memberkati saya dan saya ingin juga Bapak Ibu diberkati. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa memang hanya menemukan Tuhan hanya dalam gereja. Dan sehingga mereka di luar gereja itu mereka seperti tidak merasakan apa-apa. Karena mereka tidak selalu menghadirkan Tuhan dalam hidup mereka. Di setiap saat, di dalam setiap kehidupan mereka, mereka tidak menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka di luar itu, mereka merasa Tuhan tidak ada bagi mereka. Jadi banyak anak Tuhan yang seperti ini. Karena apa? Karena dia tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia tidak memiliki waktu, tidak memiliki kesempatan-kesempatan, dia tidak pergunakan untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Kalau hidup bergaul dengan Tuhan, pasti di mana saja dia berada, dia tidak pernah akan menceritakan tentang orang lain. Kalau dia bersama-sama dengan teman-temannya, komunitasnya, dia akan selalu menceritakan untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Bukan menjelek-jelekan orang lain. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara, kita masih seperti ini, kita masih, hidup kita masih suka untuk berbicara atau menjelek-jelekan orang lain, suka gosipin orang lain. Biarlah pagi hari ini kita belajar untuk berubah. Kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan
yang selalu mempunyai kerinduan hanya menyenangkan hati Tuhan, hanya mau berbicara tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan. Tidak lagi berbicara tentang hal-hal yang lain. Sehingga apa yang Tuhan katakan, aku akan ada di tengah-tengah mereka. Aku akan ada di 2-3 orang yang berkumpul itu, aku akan hadir. Ya, kalau kita mau kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus tetap perbincangkan kebenaran firman Tuhan. Kita harus perbincangkan tentang kasih Tuhan. Kita harus berbicara untuk meninggikan Tuhan. Dan jangan membiarkan lagi hal-hal yang bisa menjatuhkan kita. Hal-hal yang bisa membuat kita terpisah dari Tuhan. Oleh karena kita hanya bisa untuk menjelek-jelekan orang lain, menghakimi orang lain. Kita harus menjauhkan diri kita dari hal itu. Jangan lagi kita berbuat hal-hal seperti itu. Karena Tuhan, saya mau katakan karena Tuhan begitu peduli dengan kita, Tuhan begitu mengasihi kita, dan Tuhan tidak mau kita sebagai anak-anaknya ini berada dan jatuh dalam cengkraman kuasa kegelapan. Oleh karena kita tidak menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi mulai dari saat ini, mulai pagi hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita belajar terus untuk menghadirkan Tuhan dalam segala waktu. Di setiap saat, di setiap waktu kita belajar untuk menghadirkan Tuhan. Dengan kita berbicara kebenaran, pasti Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tapi kalau kita tidak berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang hal-hal yang hanya untuk kepuasan daging, Tuhan tidak hadir. Sekali lagi, Tuhan tidak hadir. Jadi biarlah pagi hari ini, Tuhan, saudara, Bapak Ibu Saudara, menyerahkan diri kepada Tuhan dan berdoa supaya selalu menghadirkan Tuhan di setiap waktu, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, harus kita tetap menghadirkan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu ditinggikan, Tuhan selalu dimuliakan di dalam setiap gerak kehidupan kita. Dan jangan kita membiarkan iblis mengacaukan kita, jangan kita biarkan iblis menghancurkan kehidupan kita karena kita tidak mendekatkan, karena kita tidak menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus meninggalkan hal-hal yang bisa membuat kita terpisah dari Tuhan. Dan biarlah kita selalu membawa diri kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Supaya kehadiran Tuhan itu semakin nyata di dalam segenap kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus mau menyertai kita mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu, berkat dari Bapa, dan kami mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara katakan, sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang Engkau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama
Yesus memberkati.